Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sarjun MS. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah teori fisika atau sebuah konsep fisika, yaitu rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu tulisan berikut ini. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita mempelajari rangkaian paralel ini, maka ada 4 poin yang mestinya harus kita kuasai. Oke? Nah sekarang ini adalah bentuk daripada rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel itu adalah sebuah rangkaian yang dirangkai atau disusun cabangnya lebih dari 1. Jadi di sini ada 3 cabang ya. Kemudian ada 3 resistor yang kita gunakan. Ada R1 nilai hambatannya 10 ohm. Kemudian R2 nilai hambatannya 20 ohm, dan R3 nilai hambatannya adalah 60 ohm. Kemudian tegangan total atau sumber tegangannya adalah 120 volt. Berbicara masalah sebuah rangkaian listrik, tentunya ada 4 hal. Pada dasarnya 4 hal yang akan kita bicarakan atau akan kita bahas, yaitu ada tegangan listrik, arus listrik, hambatan listrik, dan daya listrik. Akan tetapi biasanya kalau pada konsep rangkaian paralel ini saya hanya bahas cuma 3 besaran, yaitu tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan listrik. Dalam matematisnya dapat ditulis dalam bentuk sebuah persamaan, yaitu V sama dengan I dikali dengan R. Persamaan ini ditemukan pada tahun 1826 oleh seorang ahli fisika dari Jerman yang namanya Georg Simon Ohm. Kemudian persamaan ini dipublikasikan menjadi sebuah pengetahuan pada tahun 1827. Nah, itu adalah cerita singkat terkait dengan munculnya persamaan V sama dengan I dikali dengan R. Untuk pengertian daripada ketiga besaran ini, silakan perhatikan tulisan berikut ini. Oke baik, itu adalah pengertian daripada tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan listrik. Nah sekarang kita tentukan hambatan totalnya. Jadi rangkaian ini ada 3 hambatan. Kemudian karena di 3 hambatan itu punya nilainya berbeda atau punya nilainya, maka kita tentukan hambatan totalnya. Jadi formulasi yang kita gunakan adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Ya. Formulasi ini yang akan kita gunakan untuk menentukan hambatan total yang ada dalam rangkaian. Jadi 1/Rn ini artinya bahwa hambatannya lebih dari 3. Misalnya ada R4-nya, ada R5-nya, itu tinggal saja kita jumlahkan. Sekarang dalam rangkaian ini kan hanya 3 hambatan atau 3 buah resistor yang kita gunakan, maka kita tulis 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Oke? Nah, sehingga kita tulis 1/Rp sama dengan 1 per hambatan atau nilai hambatan yang ada pada R1 10 ohm, kita tulis 1/10 tambah R2 nya 20 ohm, kita tulis 1/20. Kemudian R3 nya kan 60 ohm, sehingga 1/60. Dengan kondisi ini kita samakan penyebutnya ya, kita samakan penyebutnya menjadi 60. Oke, 60 dibagi 10 dapatnya 6. Tambah 60 dibagi 20 dapatnya 3. Kemudian 60 bagi 60 dapatnya 1. Sehingga hasilnya adalah 10/60. Ya. Sehingga kita dapat hambatan totalnya, RT nya adalah 10/60. Ini kita balik menjadi 60/10. Dapatnya 6 ohm. Sehingga
hambatan total dalam rangkaian ini sebesar 6 ohm. Oke? Nah, sekarang kita tentukan arus yang mengalir dalam rangkaian. Berarti kita gunakan persamaan V sama dengan I dikali dengan R. Oke? V sama dengan I kali R. Oleh karena arus yang akan kita cari, maka formulasi ini kita rubah dia menjadi I sama dengan V per R. Atau boleh kita tulis V total per R total. Di mana V totalnya kan nilainya sebesar 120 volt. Kita tulis 120, kita bagi dengan hambatan totalnya yaitu 6 ohm. Jadi 120 dibagi 6 sama dengan 20 ampere. Sehingga arus masuk dalam rangkaian ini sebesar 20 ampere. Ketika nilai 20 ampere ini mengalir, kemudian ketemu 3 titik cabang, maka arusnya akan terbagi. Kenapa terbagi? Karena rangkaiannya disusun paralel. Nah, seperti itu. Sekarang kita tentukan arus yang mengalir pada hambatan R1. Ya, arus yang mengalir pada hambatan R1. Maka kita tulis I1 sama dengan, ya, saya tulis variabel I1 ini menandakan bahwa kita mau mencari arus yang mengalir pada hambatan R1 ini. Oke? Nah, sekarang nilai hambatan R1 sebesar 10 ohm. Ya, perhatikan ya. Nilai hambatan pada R1 sebesar 10 ohm. Sehingga tadi kan kita samakan penyebutnya 60. Ya kan? 60 dibagi 10 dapatnya 6. Ya, 60 dibagi 10. Ya, 60 bagi 10 dapatnya 6. Sehingga kita tulis 6 di sini. Lalu kemudian kita bagi. Ini cara cepatnya ya. Kita bagi dengan jumlah secara keseluruhannya ini. Berarti 10. Jadi 6 per 10 dikali dengan arus totalnya atau arus masuknya. Berarti dapatnya kan 20. Sehingga 6 kali 20 coret 6 kali 2 12 dibagi 1 sama dengan 12. Sehingga arus yang mengalir pada hambatan R1 sebesar 12 ampere. Kemudian I2. Nah, I2. Kita lihat nilai hambatan pada R2 berapa? 20 ohm. Ya kan? Berarti 60 dibagi 20 kan tadi dapatnya 3. Kita tulis 3 bagi dengan jumlah secara keseluruhannya ini 10 ini ya, 3 per 10 dikali dengan 20 arus masuknya. Jadi kita dapat coret 3 kali 2 6 bagi 1 ya 6. Sehingga arus yang mengalir pada hambatan R2 sebesar 6 ampere. Nah, kemudian selanjutnya adalah I3. I3 berarti I3 kan nilai hambatannya, kita mencari arus yang mengalir pada hambatan R3, di mana R3 itu nilainya 60 ohm atau nilai hambatan yang ada pada R3 kan 60 ohm. Sehingga tadi kita dapat 60 dibagi 60 kan 1 ini. Ya kan? Kita tulis 1 per jumlah secara keseluruhannya ini. Berarti 10 kan? Nah, 1 per 10 dikali dengan arus masuknya 20 ampere, sehingga kita dapat coret dapatnya 2 ampere. Jadi arus yang mengalir pada hambatan R3 sebesar 2 ampere. Jadi kesimpulannya bahwa ketika arus masuk 20 ampere, kemudian dia melewati 3 titik cabang, terbagi arusnya. Ya. Dan ketika arus keluar harus nilainya sama 20 ampere. Makanya kalau konsep rangkaian paralel ini, rangkaian listrik yang disusun secara paralel itu dia punya sistemnya hampir sama dengan hukum 1 Kirchhoff. Nah, oke? Nah, sekarang kalau untuk rangkaian paralel, arus yang mengalir di setiap hambatan itu beda. Sedangkan tegangannya pada setiap hambatannya sama. Nah, sekarang kita buktikan. Berarti V1 sama dengan I1 dikali dengan R1. Ya kan? I1 nya berapa? 12 ampere, kita tulis. R1 nya berapa? Ini ya, ambil ini saja 10. Berarti 12 kali 10 ya 120 volt. Sama dengan ini ya. Nah, kemudian V2 nya
I2 dikali R2. I2-nya berapa? 6 ampere. Kita tulis 6 dikali dengan R2-nya berapa? 20. Sehingga dapatnya 120 volt. Oke? Selanjutnya adalah V3. V3 ya I3 dikali dengan R3. I3-nya berapa? 2 ampere. Kita tulis 2 dikali dengan nilai hambatan yang ada pada R3 kan 60. Jadi 2 kali 60 sama dengan 120 volt. Sehingga teori menyatakan bahwa jika rangkaian itu disusun paralel, maka arus di setiap hambatannya itu berbeda dan tegangan pada tiap hambatan itu sama. Terbuktinya sama ya. R1 juga tegangannya 120 volt, R2 dan R3 juga yang sama. Sementara arusnya itu yang akan berbeda. Kemudian berapapun besarnya arus yang mengalir pada setiap hambatan tergantung juga pada nilai hambatan itu sendiri. Artinya bahwa jika di salah satu hambatannya itu nilainya besar, maka arus yang melewatinya akan kecil. Begitupun sebaliknya, jika salah satu nilai hambatannya itu kecil, maka arus yang melewatinya akan besar. Oke, nah, seperti itu kesimpulannya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.